Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back in my YouTube channel Asteranto Jakarta Bima ANF. Memecah belah persatuan pikiran kalian semua itu kotor. SDM rendah namun kefanatikannya tinggi, wawasan sempit lebih luas daun kelor. Ikatan Pencaksilat Indonesia, warisan para jawara yang harus kita jaga. Ikatan Pencaksilat Indonesia, naungan bela diri Pencaksilat Indonesia. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kita ngobrol-ngobrol santuy lagi dulur-dulur. Namun kali ini Bima ANF ingin bercerita lagi seperti yang kemarin ya dulur-dulur ya. Tampaknya konten seperti kemarin ini juga cukup diminati dulur-dulur. Jadi request dulur-dulur semua di kolom komentar, walaupun saya tidak sempat baca semua, insya Allah akan saya wujudkan di konten-konten Bima ANF yang selanjutnya. Jadi terima kasih buat dulur-dulurku yang selalu setia menonton channel YouTube dari Bima ANF. Kali ini Bima ANF ingin menceritakan tentang sebuah kisah yang melegenda terutama dari kalangan dulur-dulur PSHT, yaitu legenda tarung bebas dari Syekh Wulan versus Kang Mas Imam Kusupangat yang diadakan tepatnya di alun-alun Kota Madiun. Cerita seperti ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi sangat berpengaruh dalam sejarah perjalanan persaudaraan Setia Trate itu sendiri, dan mungkin bisa menjadi motivasi kita sebagai para pesilat untuk menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, serta negara, bahkan untuk organisasi kita yang kita cintai ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dulur-dulurku lain organisasi, semoga cerita ini juga bisa menjadi referensi maupun wawasan buat kita ya, agar pengetahuan kita bisa semakin luas. Dan walaupun ini bukan cerita dari organisasi kalian, minimal kita mengetahui sejarah bagaimana sih jawara-jawara Kota Madiun dulu dalam mengarungi dunia pencaksilat. Oke dulur-dulurku, tunggu apa lagi? Monggo kita saksikan video yang satu ini. Oke dulur-dulur, kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah yang sangat melegenda terutama dari kalangan dulur-dulur PSHT lur. Jadi kali ini Bima ANF ingin menceritakan tentang kisah dari sang legenda tarung bebas kita, Raden Mas Imam Kusupangat atau yang biasa dijuluki sebagai Sang Pandito Wesi Kuning. Berawal dari sebuah acara rutin yang selalu diadakan setiap tahun di alun-alun Kota Madiun, yaitu laga tarung bebas atau yang biasa dikenal sekarang ini sebagai pencakdor. Dan kota yang sampai sekarang masih melestarikan kegiatan atau budaya pencakdor ini, yaitu adalah Kota Kediri dan Probolinggo. Tarung bebas atau pencakdor itu sendiri merupakan kegiatan agenda tahunan yang diadakan di alun-alun Kota Madiun sebagai ajang silaturahmi, berikut ajang untuk menguji kemampuan para pendekar yang ada di Kota Madiun khususnya lur. Namun di bawah kepemimpinan Kang Mas Sutomo Mangkujoyo, persaudaraan Setia Trate pada saat itu sangat berkembang pesat lur, hingga berita tersebut diketahui oleh sosok jawara tarung bebas yang sulit dikalahkan oleh siapapun pada saat itu, yaitu bernama Syekh Wulan. Namun anehnya di sini Syekh Wulan tidak pernah menemui yang namanya warga persaudaraan Setia Trate turun dalam sebuah gelanggang atau laga tarung bebas yang diadakan di Kota Madiun pada saat itu lur. Bukan tanpa alasan sebenarnya, namun karena warga persaudaraan Setia Trate pada saat itu lebih fokus ke ajang prestasi. Di hadapan semua orang, Syekh Wulan menantang seluruh jawara yang ada di Kota Madiun, termasuk warga persaudaraan Setia Trate, untuk bertarung dengannya di atas ring atau laga tarung bebas yang diadakan di alun-alun Kota Madiun. Bukan tanpa syarat, namun beliau mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa mengalahkan Syekh Wulan dalam pertarungan tersebut, dilarang melebarkan sayapnya atau mengembangkan organisasi pencaksilatnya keluar Kota Madiun lor. Mendengar berita tersebut, Kang Mas Sutomo Mangkujoyo menunjuk salah satu muridnya yang dia rasa mampu untuk meladeni tantangan dari Syekh Wulan tersebut lor. Akhirnya terpilihlah Kang Mas Imam Kusupangat untuk meladeni tantangan dari Syekh Wulan tersebut. Mengetahui hal tersebut, saudara sesama warga persaudaraan Setia Trate, yaitu yang dikenal sebagai Eyang Badini, tidak tinggal diam lur.
Dia mengajak Kang Mas Imam Kusupangat untuk ke suatu tempat dan mendudukannya di bawah tampah yang berisi kacang hijau. Kepercayaan orang Jawa ini bertujuan agar Kang Mas Imam Kusupangat selalu diberikan keselamatan karena mereka tahu pertandingan ini bukanlah pertandingan biasa, namun adu ketangkasan, kedikdayaan, dan kanuragan. Setelah itu, Kang Mas Imam Kusupangat pun tidak langsung menuju ke lokasi pertandingan lor, namun beliau menyempatkan diri untuk pulang ke rumah dan menemui sang bunda untuk meminta doa restu. Singkat cerita, beliau pun sampai ke lokasi pertandingan dan tanpa warga persaudaraan Setia-hati Terate satupun yang mendampinginya. Hanyalah Kang Mas Sutomo Mangkujoyo yang menunggu kedatangannya di atas ring bambu untuk mengatakan kepada Kang Mas Imam Kusupangat bahwa nasib PSHT saat ini berada di pundakmu. Sebelum pertandingan dimulai, Kang Mas Imam Kusupangat juga melontarkan sebuah syarat kepada Syekh Wulan. Apabila nanti Kang Mas Imam Kusupangat dapat mengalahkan dirinya, dia hanya meminta santri-santri dari Syekh Wulan untuk masuk ke dalam organisasi persaudaraan Setia-hati Terate. Laga pun dimulai. Dengan penuh perjuangan dan semangat dari Kang Mas Imam Kusupangat, beliau berhasil mengalahkan Syekh Wulan dengan tempo kurang dari 2 menit. Inilah awal di mana persaudaraan Setia-hati Terate berkembang pesat di bumi Nusantara, sekaligus menobatkan Kang Mas Imam Kusupangat sebagai pengembang organisasi persaudaraan Setia-hati Terate. Namun akhir cerita dari laga tarung bebas yang sangat melegenda dari Syekh Wulan dan Kang Mas Imam Kusupangat ini bukan menjadi penyebab perselisihan antara mereka, justru menciptakan sebuah tali silaturahmi dan ikatan persaudaraan yang kuat antar jawara dari kota Madiun ini. Diriwayatkan dalam sebuah cerita, pada suatu hari Syekh Wulan silaturahmi ke kediaman Kang Mas Imam Kusupangat. Namun apa yang terjadi? Kang Mas Imam Kusupangat justru menantang kembali Syekh Wulan dalam ajang tarung bebas. Namun Syekh Wulan menjawab tantangan tersebut dengan sebuah tawa dan candaan yang lepas, sehingga menciptakan suasana harmonis antara mereka berdua. Nah, dulur-dulurku, mungkin kalian semua bisa membayangkan ya bagaimana dulu pencak silat itu, betapa mencekamnya ya, sampai segitunya ya kan, seperti zaman Majapahit saja ya kan, organisasi pada zaman dulu itu. Nah, kita sebagai generasi muda, kita cukup mengembangkan saja ya kan. Sekarang ini sudah ada hukum yang melindungi kita, bukan sistem seperti hukum alam seperti itu ya kan. Siapa yang terkuat dia yang berkuasa, tidak seperti itu. Yang penting kita memiliki izin dari keamanan setempat dan masyarakat sekitar juga mendukung, tidak merasa terganggu. Insya Allah dimanapun kita mengembangkan budaya pencaksilat akan diterima dengan baik dan didukung penuh oleh masyarakat sekitar. Jadi kesimpulan dari video ini adalah semoga dengan cerita duel ya kan, duel yang sangat melegenda dari Kang Mas Imam Kusupangat dan Syekh Wulan ini bisa membuka hati dan pemikiran kita ya kan, bahwa sesungguhnya pencaksilat itu merupakan budaya bangsa kita yang patut kita lestarikan, dan organisasi ini merupakan wadah di mana kita mempelajari budaya tersebut, bukan untuk sebagai ajang gontok-gontokan. Kalau misalnya kita ingin menguji kemampuan kita, tidak harus dengan memprovokasi dulur-dulur kita yang lain untuk membenci organisasi yang lain. Kalau bisa kita ketemu ya kan, sparring persaudaraan, pukul-pukulan sampai moncrot nggak apa-apa. Yang penting setelah itu kita berdamai. Nah, itu lebih indah, itu lebih luar biasa kekeluargaan dan persaudaraannya dulur-dulur. Daripada kita harus mengorbankan nyawa-nyawa saudara kita yang tidak tahu permasalahannya, tidak tahu permasalahan kita dengan organisasi lain mungkin, yang akhirnya berujung maut dan akhirnya organisasi dan keluarga dari pihak korban juga ikut dirugikan. Bisa diartikan juga di atas lawan, di bawah kawan. Maksudnya di atas ring kita adalah lawan, namun di bawah ring kita adalah kawan. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.